Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi berjudul Resistance Training. Resistance training adalah latihan yang melibatkan kontraksi otot untuk melawan beban eksternal. Tujuannya dapat berupa peningkatan kekuatan, pembesaran massa otot atau hipertrofi, dan peningkatan daya tahan otot lokal. Hasil tersebut dicapai dengan mengatur variabel latihan berdasarkan prinsip FIT. F adalah frekuensi atau frekuensi latihan, I adalah intensity atau besarnya beban, T pertama adalah type, yaitu jenis latihan yang dipilih, T berikutnya adalah time atau volume latihan yang mencakup jumlah set, repetisi, serta waktu istirahat antar set. Seluruh komponen ini kemudian dikembangkan secara bertahap melalui progressive overload, agar tubuh terus memperoleh stimulus adaptasi tanpa mengabaikan keamanan. Pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, kondisi jantung dan otot rangka saling mempengaruhi. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah sarkopenia, yaitu penurunan kekuatan, massa, dan fungsi otot rangka. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien gagal jantung maupun penyakit arteri koroner. Sarkopenia menurunkan kapasitas latihan dan kualitas hidup, serta berkaitan dengan peningkatan risiko kematian. Disinilah muncul vicious cycle atau lingkaran setan. Penyakit kardiovaskular menyebabkan aktivitas dan kualitas otot menurun. Penurunan fungsi otot kemudian memperburuk kapasitas fungsional dan dapat ikut mendorong progresivitas penyakit. Karena itu, latihan resistensi menjadi bagian penting untuk memutus siklus tersebut dan mempertahankan kemandirian pasien. Latihan ini meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh, membantu mempertahankan massa otot, serta mencegah atau memperbaiki sarkopenia. Kapasitas aerobik dan toleransi terhadap aktivitas juga dapat meningkat. Dampaknya terasa pada kehidupan sehari-hari, pasien menjadi lebih mampu dan lebih percaya diri saat melakukan aktivitas, sehingga kemandirian fungsional ikut membaik. Latihan resistensi juga membantu mengendalikan faktor risiko penyakit jantung koroner dan penyakit kronis lain. Selain manfaat fisik, program yang tepat dapat mengurangi rasa lelah dan gejala depresi. Jadi, tujuan latihan bukan hanya memperkuat otot, tetapi juga memperbaiki fungsi, kualitas hidup, dan rasa percaya diri pasien. Kontraindikasi absolut dan relatif. Pada kontraindikasi absolut, latihan resistensi tidak dilakukan sampai kondisi ditangani dan dinyatakan stabil. Contohnya adalah penyakit jantung koroner tidak stabil, gagal jantung dekompensasi, aritmia tidak terkontrol, hipertensi pulmonal berat, stenosis aorta berat bergejala, inflamasi jantung akut, tekanan darah di atas 180/110 mm/Hg, diseksi aorta, sindrom Marfan, serta retinopati diabetik tertentu yang aktif atau berat. Kontraindikasi relatif memerlukan penilaian individual, modifikasi program, dan pengawasan lebih ketat. Kelompok ini mencakup pengguna ICD atau pacemaker, pasien diabetes, hipertensi yang sudah terkontrol, keterbatasan muskuloskeletal, riwayat stroke, dan kapasitas fungsional rendah. Pesan utamanya, keputusan latihan harus berdasarkan kondisi klinis, bukan hanya diagnosis, dan idealnya dilakukan melalui penilaian tim rehabilitasi. Latihan harus segera dihentikan apabila muncul tanda atau gejala yang mengarah pada intoleransi atau risiko kardiovaskular. Tanda tersebut antara lain nyeri dada, sesak napas, kelelahan yang bermakna, dan pusing. Latihan juga dihentikan jika denyut jantung melewati batas atas yang telah ditentukan atau justru menurun selama latihan. Perhatikan pula respon tekanan darah. Tidak adanya kenaikan atau terjadinya penurunan tekanan darah yang disertai nyeri dada, sesak maupun kelelahan merupakan tanda bahaya. Batas pengertian lain pada slide ini adalah tekanan darah sistolik lebih dari 200 mm/Hg dan atau diastolik lebih dari 110. Setelah latihan dihentikan, lakukan evaluasi klinis sebelum mempertimbangkan untuk melanjutkannya. Kapan latihan dimulai? Waktu memulai latihan resistensi berbeda sesuai kondisi pasien. Setelah CABG, latihan dapat dimulai sekitar 5 minggu pasca operasi, setelah pasien menyelesaikan 4 minggu latihan aerobik. Untuk ekstremitas atas, umumnya ditunda hingga sekitar 3 bulan agar penyembuhan sternum memadai. Setelah infark miokard, latihan tentang gerak dapat dimulai sekitar 48 jam, sedangkan latihan resistensi ekstremitas atas umumnya dimulai 4-6 minggu kemudian.
Setelah PCI, latihan dengan intensitas sangat rendah dapat dimulai ketika lokasi akses vaskular sudah sembuh, sekitar 1 hari untuk akses radial dan 7 hari untuk akses femoral. Latihan standar ditingkatkan setelah minimal 2 minggu latihan aerobik terawasi dan kondisi stabil. Pada pasien dengan pacemaker, hindari mengangkat lengan di sisi implantasi melebihi bahu selama 2 minggu. Pada gagal jantung stabil, latihan resistensi dapat ditambahkan sekitar 2-4 minggu setelah latihan aerobik dimulai selama gejala terkontrol. Semua waktu ini tetap memerlukan penilaian klinis individual. Setelah memahami aspek keamanan dan waktu memulai latihan, selanjutnya kita masuk ke penentuan beban. Salah satu acuan yang sering digunakan adalah one repetition maximum atau 1 RM. Repetition maximum adalah beban maksimal yang dapat diangkat 1 kali dengan teknik yang benar, gerakan terkontrol, rentang gerak penuh, dan postur yang baik. Nilai ini digunakan untuk menentukan intensitas latihan dalam bentuk persentase 1 RM. Pada rehabilitasi jantung, pengukuran langsung 1 RM perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tes ini relatif aman pada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri ringan hingga sedang, tetapi bukti yang tersedia masih terbatas. Karena itu, pada pasien berisiko tinggi, kita dapat menggunakan pendekatan multiple repetition maksimum, misalnya 10 RM. Beban yang mampu dilakukan 10 kali dengan teknik baik, kemudian digunakan untuk memperkirakan kemampuan maksimal. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko pemberian beban yang terlalu berat. Holton diagram merupakan cara praktis untuk memperkirakan persentase 1 RM tanpa melakukan tes maksimal secara langsung. Pertama, pilih latihan misalnya bench press atau leg press. Kedua, tentukan beban submaksimal yang diperkirakan mampu diangkat sekitar 5-12 repetisi. Pasien kemudian melakukan gerakan sampai mencapai jumlah repetisi maksimal dengan teknik yang tetap benar. Jumlah repetisi tersebut dicocokkan dengan kurva Holton untuk mengetahui kira-kira berapa persen beban itu terhadap 1 RM. Setelah presentasinya diketahui, estimasi 1 RM dihitung dengan membagi beban yang digunakan dengan persentase dalam bentuk desimal. Contohnya, bila 30 kg setara dengan 75% 1 RM, maka estimasi 1 RM adalah 40 kg. Metode ini tetap memerlukan pengawasan, teknik yang baik, dan penghentian bila muncul gejala. Contoh penggunaan Holton diagram. Infografik ini merangkum alur penggunaan Holton diagram. Mulailah dengan pemanasan dan pemilihan latihan yang sesuai, gunakan beban submaksimal, lakukan repetisi dengan gerakan terkontrol, lalu catat jumlah repetisi maksimal yang dicapai tanpa mengorbankan teknik. Pada tabel, jumlah repetisi dipasangkan dengan estimasi persentase 1 RM. Semakin banyak repetisi yang mampu dilakukan, semakin kecil persentase beban terhadap kemampuan maksimal. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung estimasi 1 RM dan menentukan zona intensitas latihan. Untuk pasien rehabilitasi, pilih zona yang konservatif dan pantau respon denyut jantung, tekanan darah, gejala, serta RPE. Hindari manuver falsafa. Pasien sebaiknya mengembuskan napas saat mengangkat dan menarik napas saat kembali ke posisi awal. Pada individu sehat, atlet atau orang yang sudah berpengalaman melakukan latihan resistensi, pengujian 1 RM dapat digunakan untuk menyusun program kekuatan, hipertrofi, dan mengevaluasi perkembangan latihan. Prosedurnya dilakukan bertahap, serta mencoba mengangkat beban 1 kali dengan teknik yang baik. Jika berhasil, beban dinaikkan sekitar 2,5-10% untuk ekstremitas atas atau 5-20% untuk ekstremitas bawah. Jika gagal, beban diturunkan. Berikan waktu istirahat 3-5 menit antar percobaan agar kelelahan tidak mengganggu hasil. Idealnya, nilai 1 RM ditemukan dalam 3-5 percobaan. Sepanjang proses, rentang gerak, postur, kontrol gerakan, dan pola napas harus tetap dijaga. Slide ini memperlihatkan alur pengukuran 1 RM secara lengkap. Proses dimulai dari screening dan pemanasan, kemudian memilih latihan serta beban awal berdasarkan pengalaman peserta. Beban dinaikkan secara bertahap bila repetisi berhasil atau diturunkan bila teknik memburuk maupun percobaan gagal. Infografik juga menekankan pentingnya jeda 3-5 menit, batas jumlah percobaan, dan penggunaan spotter atau alat pengaman pada latihan tertentu. Nilai 1 RM bukan sekedar angka terberat. Hasil hanya valid bila repetisi dilakukan melalui rentang gerak penuh dengan teknik dan kontrol yang konsisten. Setelah nilai diperoleh, intensitas program ditentukan sebagai persentase 1 RM sesuai tujuan latihan, lalu dievaluasi berkala karena kemampuan akan berubah seiring adaptasi. Setelah beban dasar diketahui, langkah berikutnya adalah mengubah hasil tersebut menjadi resep latihan yang aman, terukur, dan sesuai tujuan individu.
Untuk individu sehat, ACSM merekomendasikan latihan resistensi 2-3 kali per minggu pada hari yang tidak berurutan. Intensitas disesuaikan dengan tujuan dan pengalaman. Beban 60-70% 1 RM cocok untuk pemula hingga tingkat menengah. 80% atau lebih untuk individu berpengalaman yang mengejar kekuatan maksimal dan 40-50% untuk lansia atau individu sedentari yang baru memulai. Jenis latihan dapat menggunakan mesin, beban bebas, resistance band, atau berat beban sendiri. Umumnya 8-12 repetisi digunakan untuk kekuatan dan hipertrofi, 10-15 untuk pemula dan lansia, serta 15-20 untuk daya tahan otot. Lakukan 2-4 set untuk kekuatan dan hipertrofi, meskipun satu set sudah dapat bermanfaat bagi pemula dan lansia. Berikan istirahat 2-3 menit antar set dan minimal 48 jam sebelum melatih kembali kelompok otot yang sama. Pada rehabilitasi jantung, latihan resistensi umumnya dilakukan 2-3 kali per minggu pada hari yang tidak berurutan. Intensitas awal berada pada kisaran 40-60% 1 RM atau RPE Borg 11-13. Setiap latihan dapat dilakukan 10-15 repetisi. Program mencakup 8-10 latihan yang melibatkan kelompok otot utama dengan 1-3 set dan istirahat 2-3 menit antar set. Progressive overload diterapkan secara bertahap. Salah satu panduan praktis adalah prinsip 2 for 2. Apabila pasien mampu melakukan 2 repetisi lebih banyak dari target pada 2 sesi berturut-turut dengan teknik baik dan tanpa gejala, beban dapat dinaikkan sekitar 2-10%. Penyesuaian tetap mempertimbangkan kondisi klinis, respon hemodinamik, gejala, kemampuan fungsional, dan tujuan pasien. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini membantu dalam menyusun program latihan resistensi yang aman dan efektif.